Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi ni'matihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di majelis ilmu di malam ini kita akan lanjut pembahasan dari akhlak sebuah hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan akmala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali, bahwasanya ada seorang laki-laki yang makan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi dia makan pakai tangan kiri. Faqala kul biyaminik, lalu Rasulullah bersabda, makanlah menggunakan tangan kanan. Qala la astati'u, laki-laki itu menjawab, saya tidak bisa. Qala las tata'ta, beliau menyahut lagi, engkau tidak bisa, sampai seperti pertanyaan gitu ya gitu. Mana'ahu illal kibru, tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Maksudnya tidak ada yang menghalangi dia untuk makan dengan tangan kanan kecuali sombong. Qala fama rafa'aha ila fi, kata rawi, benar-benar laki-laki itu tidak dapat mengangkat tangannya kepada mulutnya. Nah, ini sebuah riwayat yang menjelaskan bagaimana sifat kesombongan yang akhirnya dia tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah ya. Petunjuk Rasulullah ya, walaupun tentunya tidak wajib ya, tapi makruh mungkin ya, makruh. Bagaimana dia makan dengan tangan kiri ya, gitu. Makruh ya gitu. Nah, bagaimana kalau kidal ya, yang namanya akhlak seperti itu kan, kidal itu kan sebenarnya bisa dicoba lah gitu, dicoba dengan tangan kanan sedikit-sedikit itu nanti bisa gitu ya, sebenarnya bisa sebenarnya itu ya. Jangan jangan stuck gitu ya dengan kekurangan pribadi ya. Kekurangan itu kan bisa ditambal ya gitu. Selama ada kemauan untuk menambalnya ya gitu. Nah itu. Nah, ini yang menolak petunjuk Rasulullah ya. Bagaimana seorang laki-laki yang dia bersikeras juga ya, tetap makan dengan tangan kirinya ya gitu. Dia menjawab tidak bisa ya, jawaban dari perintah Rasulullah gitu ya. Maka kata Nabi ya, tidak ada yang menghalangi kecuali kesombongan ya gitu. Sehingga laki-laki itu benar-benar tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya gitu ya. Nah itu. Jadi ada akibatnya tersendiri ya. Kalau seseorang itu sombong menolak petunjuk Rasul ya gitu. Ya walaupun ini kan perkara sepele lah gitu ya. Perkara sepele yang makan dengan tangan kiri ya, perkara sepele gitu ya gitu. Tapi ya tetap bahwa menolak petunjuk Rasul ya, itu berakibat besar gitu lah gitu. Oleh Rasul yang seperti itu sampai makan juga diterangkan begitu. Iya. Jadi tidak ada dalam syarat hukum syarat yang tertinggal. Apa-apa yang tidak dikatakan oleh Rasul itu tidak boleh, berarti
boleh apa-apa yang dibolehkan berarti ya sudah jelas lah istilahnya. Jangan kita mencari-cari sesuatu yang istilahnya memang ada-ada lah. Iya. Nggak boleh gitu. Wa ma nahakum anhu fantahu, ya gitu. Apa yang dilarang olehnya kepada kalian, ya maka kalian harus hindari, ya gitu. Tidak boleh dikerjakan, ya. Itulah. Seseorang itu tidak akan sombong kecuali karena dia menganggap dirinya besar, ya, besar terhadap dirinya, gitu, ya gitu. Ibunya itu. Iya. Ya, Dan dia tidak menganggap besar dirinya kecuali karena mempunyai keyakinan bahwa dia memiliki salah satu sifat dari salah satu sifat-sifat kesempurnaan, gitu, ya gitu. Nah itu. Ada 7 sebab sombong nih. Sekarang 7 sebab sombong, ya. Yang pertama karena ilmu, ya. Bisa jadi ia merasa pada dirinya terdapat ilmu yang sempurna, ya. Ilmu yang dia kuasai, gitu, ya. Akibatnya ia menganggap dirinya besar dan merendahkan orang lain dan menganggap bodoh terhadap mereka. Waliyazbillah. Jadi masalah ilmu juga bisa membawa kesombongan. Iya, ilmu juga bisa. Ya hati-hati dalam enggak. Iya. Pandai-pandai kita harus benar-benar cara benar. Kita bagaimana menyikapi keilmuannya bisa jadi kepada kesombongan, ya. Demikian 2 sebab ketika dia berilmu menyebabkan kesombongan. Yaitu pertama, ketika kesibukan orang tersebut dengan apa yang disebut ilmu, ya, padahal bukan ilmu sebenarnya, ya. Yang hanya saja ilmu yang sebenarnya itu adalah apa-apa yang dengannya membuat orang itu mengenal Rabb-nya dan dapat mengenal dirinya. Itu ilmu, ya. Ilmu itu kita bisa kenal Allah, bisa mengenal diri kita, itu ilmu, ya gitu. Ya. Bukan hanya ilmu, ya, yang dia kuasai, yang dia pahami, tapi dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya. Tidak menambah yang namanya khasyah kepada Allah, gitu, ya. Gitu. Karena itu kalau kata Imam Ahmad itu yang namanya ilmu itu harus membuat takut kepada Allah, ya gitu. Kalau sedianya kita berilmu tidak membuat kita takut, ya inilah khawatirnya pada kesombongan, ya gitu. Atau mencari ilmu-ilmu yang memang tidak layak kita dicari, ya. Kalau memang kita tidak kuat secara mental atau keimanan atau akhlak dan sebagainya, ya. Terus kita, ya Allah alam, ya, karena memang ada yang kadang dipaksakan, kadang ada yang memang inisiatif, gitu, ya. Ya. Kalau memang dia nggak kuat imannya, buat apa belajar filsafat sebenarnya, gitu, ya. Karena itu, aduh, kalau udah belajar kayak gitu, saya buka-buka sedikit tentang itu, wah, gitu. Iya. Iya. Ya kalau dia kuat iman nggak apa-apa, gitu kan, untuk bisa mendebat dan sebagainya, kan, itu nggak masalah, gitu. Tapi kalau dia nggak kuat iman, ya bisa malah tergerus, dia, ya, masuk aja, gitu kan, ke keyakinannya, gitu kan, gitu. Nah itu bahaya sebenarnya, gitu. Tapi kadang-kadang ketika kita kuliah, misalnya ada yang kuliah ya dipaksakan harus mempelajari ilmu itu, ya gitu, pelajari ilmu itu, gitu, ya gitu. Tapi ya kalau misalnya dia sudah punya dasar ilmu, mungkin dari pesantren, dari, ya, sekolah Islam itu, ya, atau dari kajian-kajian, mungkin tidak akan terpengaruh. Yang menjadi masalah itu ketika dia tidak punya standar apa-apa, gitu, ya, tiba-tiba disuguhi ilmu yang kayak gitu, wah udah, gitu. Saya jadi nggak kuat, ya, gitu. Belum punya dasar-dasar ketauhidan atau gimana, ya. Iya. Tidak kuat dalam ketauhidannya, gitu. Tentunya yang sudah kuat ketauhidannya bisa memilah-memilah, bisa menimbang-nimbang lah. Tidak asal ilmu yang kita itu baru ilmu yang syubhat, ya.
Ada ilmu yang haram seperti ilmu nujum, nah itu jelas ilmu haram ya, ilmu nujum, ilmu perbintangan ya. Kalau ilmu perbintangan ya untuk mempelajari cuaca sih nggak masalah ya, tapi kalau ilmu perbintangan untuk mempelajari ramalan-ramalan kayak gitu, nah itu yang jadi masalah itu yang haram ya. Nah disinilah yang dikatakan dia mempelajari ilmu bukan ilmu yang sebenarnya gitu ya gitu. Yang kedua, ketika seorang hamba mendalami ilmu sedangkan dia jelek niatnya. Nah, dia mendalami ilmu ya ilmunya sudah benar yang dia dalami ya, ilmu tentang keislaman gitu ya. Ilmu tentang akhlak gitu ya gitu. Suaranya kecilin. Ilmu tentang keislaman, tentang akhlak segala-galanya, tapi niatnya kotor ya gitu. Niatnya kotor ya. Niatnya jelek ya, kotor jiwanya dan jelek akhlaknya. Nah, ini yang jadi bahaya ya. Dia dalam ilmu akhirnya nantinya buat popularitas ya, ingin populer gitu ya gitu ya. Diakui dia rajin menuntut ilmu, apalagi dia nantinya bisa menyebarkan ilmu, dia bisa populer gitu ya, dia bisa tampil dan sebagainya gitu ya. Nah itu popularitas ya zaman sekarang itu ya gitu. Ya, saya kira yang terlepas dari itu, yang istilahnya betul tadi yang ingin popularitas dikenal orang dan negara itu banyak orang lain. Iya banyak. Sekarang kan apalagi media sosial tuh ya. Banyak. Pada ujung-ujungnya ya akan bertambah pada sombongan dan lain-lain, tapi ya Allah, memang ya berat juga orang yang dikaruniai ilmu, bukan sekedar sudah mencarinya ilmu itu ya kita sudah banyak, sudah dapat, kita pun harus bisa benar-benar penggunaan ilmu itu benar-benar bisa. Iya. Niat itu kan. Iya itulah. Jadi tidak dianggap enteng-enteng orang yang berilmu juga ya. Kalau tidak diamanai itu tidak benar cara menselaraskan dalam penggunaannya, luar biasa. Sehingga nantinya ilmu itu bukan untuk diamalkan ya, itu jadi ya ingin rame-rame aja gitu soalnya. Padahal ilmu kan harusnya untuk beramal ya, gitu. Argumen mana yang paling hebat katanya. Iya. Banyak ya seperti itu ya. Ngeri lawan sudah pola pandang dalam segi salah sudah kesana. Ada 7 sebenarnya nih ya. Paling satu lagi dulu ya, nanti disambung di kesempatan berikutnya. Yang kedua nih, amal dan ibadah itu juga bisa saja ya gitu. Sesungguhnya mereka mengharapkan disebut orang waro ya. Jadi ingin ketika dengan amalnya, ibadahnya ya, disebut orang yang waro, hati-hati, dan takwa gitu ya, disebut orang takwa. Dan semua orang lebih mendahulukan mereka ya, lebih mendahulukan mereka gitu ya, daripada orang lain. Dan seolah-olah mereka memandang ibadah mereka karunia atas makhluk, dan dia memandang orang-orang yang celaka sedangkan dirinya selamat ya. Ini ya itu dengan amal dan ibadahnya dia gampang memvonis orang juga gitu ya, itu ya, itu kesombongan sebenarnya gitu. Mudah-mudahan bisa terhindar dari dijauhkan seperti itu. Padahal pada hakikatnya dia akan celaka selama dia memandang seperti itu gitu. Nah, ini juga amal dan ibadah ini ya, hati-hati itu ya. Apalagi kalau memang sudah sering-sering amalan sunnah itu ya. Amalan sunnah yang dia dawamkan ya gitu. Kalau saya udah tahajud, saya udah tilawah berapa juz, sekian juz lah gitu. Kemudian juga saya udah saum itu ya. Nah itu. Yang memang saya kira dalam segi amal banyak yang bisa, tapi dalam kesananya kita memelihara amal itu supaya tidak rusak gitu, itu lebih sulit ya. Iya. Lebih sulit ya. Iya lebih sulit memelihara amalnya. Memelihara istiqomahnya yang lebih sulit. Sulit. Iya. Saya kira yang orang beramal banyaklah yang bisa, tapi memeliharanya jauh lebih sulit daripada. Kembali lagi pada niat sebenarnya itu. Ya kadang-kadang sifat karakter manusia yang ego-egonya dan
lain-lainnya itu tidak bisa membendung diri lah kadang-kadang gitu kadang-kadang. Ya nggak semuanya. Justru saya cenderung akan lebih ini kepada orang yang banyak dia dalam ini tidak begitu ini. Bagus itu lebih bagus. Ilmu tapi diam kalau. Iya, emang gitu. Bagus. Emang yang namanya orang berilmu itu kadang disebut kuper gitu. Nah, itu di zaman sekarang itu tanpa dia orang yang berilmu, dia hafalan Qur'annya, dia fokus pada hafalan Quran, dia fokus interaksi dengan Quran, disebutnya kuper zaman sekarang mah itu. Aduh, waliyadzubillah. Padahal justru itulah yang dia fokus kepada Al-Quran, fokus terhadap menuntut ilmu, walaupun dia mungkin sosialnya kurang, tapi disitulah ada kemuliaan di dalamnya itu. Gitu. Iya. Karena tanpa ini kumpul dan kumpul gesekan sedikit, langsung dia membanggakan diri lagi. Nah, gitu. Kelihatan itu. Mungkin di hadapan kita orang itu yang fokus terhadap ilmu itu sosialnya kurang, padahal dia punya ilmu sosial dari ilmu yang dia pelajari sebenarnya gitu kan gitu. Yaitu kan dia menjaga lisan, kan itu ilmu sosial juga menjaga lisan ya gitu. Tidak hanya orang yang sosial itu komunikatif, rajin bicara dan sebagainya gitu ya gitu. Tapi kan dia diam dari perkataan yang buruk itu juga sosialnya bagus sebenarnya gitu kan gitu. Nah gitu. Diri dari segi iya. omongannya sekiranya disampaikan ini dampaknya akan Iya. diri apa orang lain. Betul. Nah itu lebih baik. Iya. Kan komunikasi itu tidak hanya bicara ya, bisa komunikasi bahasa tubuh dan sebagainya kan itu komunikasi sebenarnya kan itu. Nah ini yang emang pemahaman kayak gini yang berat tentunya di zaman sekarang itu. Nggak sangat penting-penting. Iya. Gimana? Kelihatannya sepele tapi udah tinggi tapi luar biasa dalam prakteknya susah. Nah nanti 5 poin yang selanjutnya dibahas bisa takabur karena keturunan dan nasab ya. Terus juga yang keempat rupa ya, kecantikan, kegantengan ya, itu juga bisa jadi kesombongan ya. Terus yang kelima harta ya. Keenam dengan badan yang kekar gitu, kekuatan ya. Potensi. Ya, dan kekuasaan itu juga tuh bisa jadi itu juga. Bisa jadi. Ya. Dan yang ketujuh adalah sombong dengan adanya pengikut jamaah. Nah, itu juga sombong sebenarnya. Sombong adanya pengikut jamaah, pendukung, murid, hamba sahaya, keluarga, kerabat dan cucu-cucu gitu ya. Iya. Banyak ininya diyakini akan keilmuannya orang lain berkagum ini. Nanti kita bahas nih ya. Wa'afu minkum wa fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.